Ya. Siap. Baik, Pak Fajar Farhani. Ini dinas di mana ya? Saya suka lupa ini soalnya. Saya di BPKPD, Pak, Kota Cirebon. BPKPD keuangan ya, Pak ya? Ya, keuangan dan pendapatan, Pak, masih gabung, Pak. Ya, namanya BPKPD. Ya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ya? Ya, mohon. BPKPD-nya daerah, Pak. Iya, iya. SOTK baru sih, Pak. Betul, betul. Kalau Pak banyak Purwadi yang salah masuk room sih, Pak. Hah? Banyak yang salah masuk room. Nggak tahu itu. Harusnya lapor ke ini. Sekarang bukan Bu Yuyu, sedang ada acara ke Mas Agus yang barusan hostnya. Mas Agus. BPKPD. Kalau Mas Pur itu ternyata BKPSDM ya? Waktu Kuningan. daftarnya dia di BKPSDM katanya baru ada pelantikan baru-baru ini, dia promosi ke sekretaris di PUTR. Oh, pantesan. Ya, kalau data yang di LAN-nya masih di BKPSDM. Siap, siap, siap. Ya. Oh, iya makanya. Setelah data masuk ke LAN ada pelantikan gitu. Iya, iya. Namanya DPU PR ya? DPUTR berarti, Pak. DPUTR ya, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Ya, ya. Sama di Kota Cirebon juga DPUTR. Iya, iya, iya. Oke, begini aja Pak, apa namanya? Karena belum masuk ya, Pak Farhan buka dengan doa aja singkat Pak. Silakan Pak Farhan. Mangga Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidini ilman wadukni fahman wasi'an. Wabitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Fajar Farhani, Pak Pur. Kita buka saja tadi dengan doa ya. Baik, sambil berjalan saja karena kita waktunya juga terbatas. Sebelum masuk ke kelompok, bolehlah sekarang yang individu dulu ya. Yang individu hari ketiga ya. Hari ketiga boleh sekaligus nanti dengan hari keempat boleh ya. Pak Fajar baru Pak Purwadi. Silakan Pak Fajar ditampilkan aja. Yang lain juga bisa siap-siap, bisa lewat chat diinformasikan Pak Pur ya. Baik tugas individu maupun kelompok hari ketiga dan hari keempat. Kalau yang barusan asinkronus, itu acaranya pertemuannya gimana Pak Pur? Kalau yang asinkronus tadi ada yang pakai WA group Pak, ada yang Zoom sendiri. Jadi tidak difasilitasi ya oleh LAN ya? Briefing roomnya agak susah katanya Pak. Oh ya. Membagi-bagi ruangnya agak susah, jadi kalau mau pakai bergerombol Pak, agak susah. Ya, siap. Oke, ini sudah nampak Pak. Sudah Pak, diperbesar aja Pak. Silakan Pak. Saya tuh nggak bisa pakai ini ya Pak ya. Nggak bisa paham. Untuk diperbesar, caranya Pak di sebelah kanan bawah, Pak, di sebelah kanan bawah. Nah itu ada Bapak gambar tempat air. Bisa Bapak. Ya, dah. Oke, silakan Baik Pak. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, terkait dengan tugas ketiga manajemen penganggaran. Sebenarnya dari tugas pertama, 2, dan ketiga saya slide-nya hampir sama Pak, cuma hanya menambahkan beberapa saja. Ya. Ini kelihatan punten Pak? Terlihat Pak. Lihat ya. Bagus, HS. Ya, paling ini latar belakang terkait dengan peningkatan kinerja yang kami ambil pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan Pak. Ya. Jadi latar belakangnya bahwa kami di Kota Cirebon bahwa informasi ataupun data terkait dengan pengelolaan keuangan itu masih terlalu minim Pak. Ya. Jadi
apa yang menjadi kebutuhan data terkait pengelolaan keuangan itu belum terpublish secara menyeluruh. Jadi ini menjadi latar belakang kami mengapa kami mengambil isu strategis ini gitu. Nah, ini adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 17 terkait dengan keuangan negara, bahwa salah satu pilar untuk mewujudkan good governance adalah salah satunya transparansi ya Pak ya. Terus yang kedua adanya Undang-Undang 14 2008 terkait dengan keterbukaan publik. Terus yang selanjutnya, maaf itu ya. Yang ketiga adalah adanya PP 12 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan adanya Instruksi Mendagri tahun 2012 terkait dengan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran. Nah, ini latar belakang yang tadi saya sampaikan, yaitu ada kebutuhan data keuangan yang kompleks, belum optimalnya informasi pengelolaan keuangan, dan merupakan salah satu amanat perundang-undangan. Nah, ini Pak data existing yang ada, yang baru ada di Kota Cirebon Pak. Ini yang terpublish di laman Cirebon Kota Go.id untuk 2019 nyaris tidak ada data, 2020 itu hanya kurang lebih 7 data, 2021 11 data, dan 2022 hanya 2 data. Nah, inilah yang melatar belakangi kami dengan adanya data-data seperti ini. Kamu coba ingin meningkatkan transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami sih inginnya dari A sampai Z Pak, semua itu terpublish di satu platform supaya manakala pimpinan membutuhkan data tinggal klik-klik aja gitu Pak. Ini tujuannya tadi yang saya sampaikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adanya transformasi pengelolaan keuangan daerah, adanya kepercayaan dari masyarakat, adanya pengawasan juga dari masyarakat. Nah, ini kondisi saat ini Pak, kami melakukan dengan analisis gap, yaitu yang pertama kondisi existing sekarang, kuantitas dan kualitas data pengelolaan keuangan masih rendah, data pengelolaan itu masih tersebar di pengampunnya masing-masing, bahwa data informasi itu masih dalam bentuk hard copy sehingga susah untuk di ini. Adapun ada sistem keuangan tapi itu kan harus melalui masuk ke akun Pak, tidak semua orang bisa masuk ke akun, dan sulitnya untuk mencapai data secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian kondisi yang diharapkan ya sebaliknya dari yang existing saat ini, sehingga adanya sebuah gap bahwa layanan informasi pengelolaan keuangan di daerah di Kota Cirebon itu memang belum optimal. Nah, nanti ada sebuah inovasi, yaitu adanya sebuah layanan informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Nah, ini eksternal stakeholder eksternalnya Pak, kami mengidentifikasi yang pertama dari kita coba membangun jejaring hubungan kelembagaan dengan Bapeda, bagian administrasi pembangunan di Setda, Inspektorat, SKPD Pengelola Pendapatan, BPKP Provinsi Jawa Barat Pak. Ini terkait mungkin nanti ke depannya, di milestone ke depannya, jangka panjangnya kita coba untuk mengintegrasikan. Di satu sisi juga kita mungkin nanti koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri Pak, terkait dengan, karena sekarang SIPD itu datanya, servernya ada di Kemendagri, coba kita nanti bagaimana kita mendapatkan data mirroring dengan Kemendagri supaya kita bisa mengintegrasikan itu untuk jangka panjang dan bagian pengenalan barang dan jasa. Nah, ini bentuk kerjasamanya Pak, strateginya coba kita mengkomunikasikan dengan stakeholder, menciptakan hubungan dengan stakeholder, dan menunjukkan pada stakeholder eksternal bahwa tim yang memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan. Ini Pak, bentuk kerjasamanya kita coba melakukan permohonan data kepada pengampu, permohonan fasilitasi ini terkait dengan mungkin nanti pembangunan aplikasinya dengan DEKIS kalau di kami sebutnya Pak, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan adanya perjanjian kerjasama ini khusus dengan BPKP ataupun dengan nanti dengan Pusdatin. Nah, ini roadmap-nya jangka pendek mungkin dari tahap persiapan sampai dengan implementasi, jangka menengahnya mungkin nanti ada pengembangan fitur-fitur, dan jangka panjang ada sebuah integrasi sistem. Nah, ini roadmap tahapan secara mendetailnya Pak, mulai dari bulan Juli mungkin nanti sampai Agustus, 2 bulan ke depan kita mau buat apa, mulai dari pengumpulan data sampai pengembangan sistem nantinya. Nah, ini saya langsung ke bagian ini Pak, ada yang manajemen risiko. Ya, ini mungkin hal-hal yang bagaimana kita identifikasi potensi masalah. Yang pertama, kita akui memang
tim efektif nantinya pasti akan sibuk dengan rutinitas, Pak. Baik itu ya dari kami sendiri, mungkin nanti begitu sudah off kampus, kita harus bisa memanage waktu dan bagaimana meyakinkan pada tim efektif bahwa penjadwalan ini harus memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dikhawatirkan adanya kurangnya kerjasama dengan tim. Kita coba strateginya menciptakan kesepahaman yang sama dengan tim, lemahnya motivasi dari stakeholder internal, strateginya membangun komitmen yang baik, yang efektif dengan stakeholder, keterlambatan stakeholder mengumpulkan data, dan mungkin ini karena kita juga perlu data-data dari stakeholder yang lain, kita selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan tim. Nah, ini sosialisasi tidak tepat sasaran, kita dikhawatirkan apa yang kita sampaikan tidak tepat sasaran, kita memastikan bahwa stakeholder itu bisa hadir pada waktunya, belum terolahnya data yang dibutuhkan, kita memaksimalkan kerja dengan kontrol progres. Nah ini Pak, kunci keberhasilannya pertama adanya komitmen yang bersama, dukungan dan konsisten pimpinan, tim efektif yang bekerja sama secara optimal, pemanfaatan TIK dan dukungan dari stakeholder terkait. Nah ini proyeksi anggaran memang terus terang Pak, apa yang kami lakukan ini di luar kegiatan yang ada di kami. Jadi kami ini mau coba mengefektifkan, mengefisiensikan aksi perubahan yang akan kami lakukan nanti. Kira-kira ini yang dibutuhkan ada ATK, ada bagaimana ngasih snack pada saat rapat, dan penjelidan ataupun penggandaan, totalnya kurang lebih di 2.125.000. Nah ini output kuncinya Pak, jangka pendek tadi yang disebutkan tadi sudah pembentukan tim efektif sampai dengan adanya pelatihan admin, pengembangan aplikasi dan pengintegrasian sistem. Mungkin itu Pak. Siap. Dari kami hampir sama dengan tugas 4 juga slide-nya, karena tugas 4 bagian integrasi dari semuanya. Ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke. Ditutup saja Pak, stop screen-nya. Ya, plus buat Pak Fajar Farhani ya. Berarti di sini sudah dikaitkan ya antara sub agenda pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat ya. Ya, tadi betul, sudah Pak. sudah tercover semuanya Pak. Ya. Jadi ada landasan hukum ya, kemudian hubungan kerja, roadmap, manajemen risiko. Di dalam manajemen risiko, tolong jangan ada hambatan yang bersifat waktu terbatas gitu ya. Oh, ya. Jangan ya. Ya. Kalau untuk motivasi personil bolehlah ada workshop, ada IHT supaya sosialisasi efektif itu bisa lah ya. Tapi jangan biaya terbatas, apalagi ya sumber daya organisasi itu misalnya peralatan terbatas, kan pengadaan nggak bisa 2 bulan ya. Tapi kalau untuk berlanjutan nanti di jangka menengah atau jangka panjang itu bisa. Jadi sini ada roadmap-nya sesuai dengan area tusi. Wah ini cocok kalau manajemen keuangan, manajemen risiko ada di Pak Farhan ini bidangnya ya. Oke. Terima kasih Pak Farhan. Selanjutnya saya lihat tadi sini Pak Purwadi ya yang masuk kedua. Silakan Pak Pur, bisa kayak Pak Fajar, bisa yang tugas individu hari ketiga dan keempat sekaligus boleh. Silakan Pak. Siap-siap yang lain juga dibuka ya, baik tugas individu hari ketiga hari keempat maupun tugas kelompok ya. Jadi hari ini kita lebih banyak presentasi dari tugas individu dan tugas kelompok. Ya, nanti paling pembulatan di akhir, persiapan masuk ke klasikal gitu ya. Jadi siap-siap saja materinya. Kalau ada yang video jangan lupa share share sound ya, dicentang sama optimize for video. Wah, ya, silakan diperbesar. Sudah nampak? Sudah, Pak. Terima kasih Pak Bambang dan rekan-rekan sekalian. Ini adalah tugas individu hari ketiga. Fokusnya sih sebenarnya di budgeting dan manajemen risiko. Tapi seperti Pak Fajar juga rekan-rekan yang lain, paparan ini memang disusun sejak awal tugas pertama dan kedua sehingga agak saling berkaitan. Judulnya adalah anggaran dan manajemen risiko untuk peningkatan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuningan.
berdasarkan hasil questioning atau penelaahan awal dulu, beberapa permasalahan utama di dinas kami adalah pertama, transformasi digitalnya memang berjalan lamban atau hampir tidak berjalan sebenarnya. Saya belum bisa menunjukkan, tetapi sebagai gambaran, update berita terakhir di website kami itu 2017. Sesudah itu tidak ada yang melanjutkan. Kemudian permasalahan lain selain transformasi digital adalah pemerataan alokasi kegiatan. Memang ini masih agak menantang karena keaktifan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan itu tidak merata. Ada yang mempunyai jalur, ada yang tidak, sehingga pada saat pembangunan infrastruktur itu memang cenderung kurang merata. Yang ketiga, ini permasalahan klasik, mungkin tidak hanya di kami, bahwa kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk infrastruktur itu berganti-ganti, sehingga beberapa proyek akhirnya agak terbengkalai dan harus berpindah ke proyek yang baru. Yang keempat, kami sebenarnya mempunyai kegiatan bersama masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Cuma memang ada beberapa kendala, terutama untuk standarisasi hasil pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan bersama masyarakat itu cenderung agak berbeda-beda setiap desa, sehingga agak rawan temuan audit. Nah, sesuai saran di agenda 3, kami melaksanakan SWOT, kurang lebih hasilnya seperti ini. Layanan digital sudah ada sebenarnya, kami agak fokus ke layanan digital. Kemudian kami juga mempunyai pegawai baru beberapa orang tahun ini, dan itu generasi Y dan Z. Kemudian dukungan pimpinan juga untuk memperbaiki pelayanan cukup baik. Kemudian kelemahannya SDM di posisi kunci, terutama eselon 4 ke atas atau subkoordinator, itu generasi E ke atas seperti saya gitu. Kemudian di PO ini karena pekerjaannya teknis, kami kadang kurang begitu open terhadap digitalisasi. Tapi kesempatannya banyak, karena sekarang kemajuan IT-nya sudah bagus, gadget juga sudah punya, hampir di semua level di masyarakat juga ada, jaringan internet di Kabupaten Kuningan cukup merata, di semua daerah ada. Ancaman dari luar adalah salah satu yang agak memberatkan perubahan regulasi, baik regulasi SPBE maupun regulasi pelayanan. Nah, belum diputuskan sebenarnya, tetapi strategi yang akan diambil sepertinya condong akan memanfaatkan kekuatan dan menggunakan kesempatan, yaitu untuk mentransformasi layanan digital dengan memanfaatkan pegawai generasi Y dan Z yang ada kebetulan, kemudian kemudahan teknologi. Nah, ini beberapa gagasan perubahan yang sempat muncul di agenda 2, dari sekian banyak itu yang mungkin mengarah pada hasil yang paling cepat dan paling dibutuhkan saat ini adalah optimalisasi layanan digital. Ini strategi kerja yang disusun. Kami merencanakan akan membangun web dinamis, di dalamnya tempat pertukaran informasi, kolaborasi, juga tampilan produk baik dari kami maupun dari rekan kerja. Kemudian untuk internal kami akan menyediakan sistem single sign-on. Jadi pegawai DPUTR akan cukup satu kali login untuk berbagai aplikasi yang ada sekarang, sehingga memudahkan pelayanan dan pertukaran data. Kemitraan, kami mengidentifikasi mitra eksternal yang strategis adalah pertama Dinas Kominfo di Kabupaten Kuningan namanya, karena memang mereka sekarang yang mengendalikan jenis aplikasi, mengendalikan data, sekaligus juga mengendalikan jaringan sebenarnya. Jadi jaringan internet yang ada di dinas-dinas perangkat daerah itu disuplai dari Dinas Kominfo kalau di Kabupaten Kuningan, termasuk juga keamanan jaringannya. Mitra yang lain adalah bagian humas di Setda, karena jajaran humas di Setda ini akan mengelola komunikasi pimpinan, mengelola kerjasama dengan media, dan mengelola berita-berita pembangunan yang harus ditampilkan. Kemudian kami juga punya mitra eksternal, pemerintah kecamatan. Kenapa kecamatan ini dikhususkan? Karena kami punya UPTD. Jadi Dinas PU ini kami punya 8 UPTD kewilayahan yang mitra langsungnya adalah kecamatan. Nah, selain itu tentu mitra kami yang paling besar adalah pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus sebagai konsumen kami, baik dalam pengajuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pola kerjasama yang dirancang untuk rekan-rekan di perangkat daerah, kami akan koordinasi dan konsultasi, dan melakukan pertukaran data, informasi, kemudian pengembangan SDM, dan pengelolaan jaringan terutama. Sedangkan untuk pemerintah kecamatan dan desa dan masyarakat, kami akan melaksanakan sosialisasi, feedback, temu mitra, dan bantuan untuk pemanfaatan layanan digital ini kepada mereka. Kemudian untuk provider jaringan, kami sedang menjajaki MOU
untuk peningkatan kualitas layanan. Karena di beberapa kecamatan masih ada blank spot. Jadi kami nanti mudah-mudahan dengan Diskominfo programnya simultan, yaitu mendirikan mini tower minimal di beberapa kantor kepala desa. Nah, sehingga mereka yang agak kesulitan jaringan bisa memanfaatkan saluran jaringan di kantor kepala desa. Untuk anggaran, nah, sejauh ini yang saya rencanakan untuk pembuatan konten, publish, trending dan sebagainya itu akan dikelola secara mandiri karena tidak memerlukan anggaran terlalu banyak. Kemudian kami juga memanfaatkan rekan-rekan milenial ini yang para pekerja baru yang senang sekali dengan pembuatan konten, yang senang sekali mengelola media sosial. Mereka akan digrupkan sehingga masing-masing bidang nanti di PUTR Kabupaten Kuningan itu punya tim kecil yang bertanggung jawab terhadap digitalisasi seluruh pelayanan di bidang tersebut. Sedangkan untuk sosialisasi, temu mitra, konsultasi, dan koordinasi, yang kami lihat itu kebutuhannya biaya makan minum dan rapat, itu akan digunakan dari kegiatan rutin, mudah-mudahan mencukupi. Kemudian untuk seminar, nanti itu ada di pihak dinas, sedangkan laporan, media tayang, dan hal-hal lain yang berkembang nanti itu diusahakan secara mandiri. Karena yang saya yakin itu perubahan ini harusnya bersifat mengefektifkan dan mengefisiensikan. Sehingga ya, kalaupun ada kebutuhan anggaran tidak terlalu besar atau anggaran yang sama akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian manajemen risiko. Beberapa risiko yang kami identifikasi, pertama adalah perubahan kebijakan pimpinan. Nah ini memang baik yang berfungsi sekarang maupun yang kedepannya. Kalau pimpinan kami berganti pada saat pelaksanaan kegiatan ini berjalan, solusi yang kami pikirkan adalah sosialisasi ulang kepada beliau. Kalau kebijakan pemerintah pusat dan provinsi bergeser, kami mungkin akan mencari alternatif kolaborasi dengan mitra yang lain. Perubahan struktur organisasi juga sama, itu agak di luar kewenangan kami. Perubahan struktur belanja juga memungkinkan akan terjadi apa yang boleh dibelanjakan sekarang dan kedepannya jadi tidak boleh. Mungkin nanti akan dirubah di perubahan anggaran juga memungkinkan. Kemudian jaringan, nah jaringan ini kami mengusahakan dengan provider untuk menyediakan jaringan secara merata. Tetapi kalau jaringan ini suatu saat tetap stuck, maka layanan konvensional akan diberikan pada area tersebut. Kemudian kalau terjadi rotasi dan mutasi yang agak besar, salah satu alternatif untuk jangka panjang, ya, pengelolaan digitalisasi ini akan di-outsourcingkan. Kemudian kalau kondisi khusus atau force major, kami akan merelokasi sumber daya keuangan yang ada. Sumber daya manusia. Ini adalah roadmap kinerja yang kami rencanakan. Pertama, untuk peneguhan komitmen, membangun urgensi, membentuk koalisi dengan tim inti, kemudian mengkomunikasikan visi perubahan, itu kami rencanakan pada bulan pertama, kemudian mengkomunikasikan visi kepada rekan-rekan kami di eksternal, kemudian membuat konten, merubah layanan digital kami yang stuck menjadi bagus, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat dengan dalam bentuk uji coba, itu akan dilakukan pada bulan kedua, jangka pendek. Nah, sesudah bulan kedua sampai bulan ke-7 untuk jangka menengah, kami akan menambah fitur. Fitur itu termasuk pelayanan quick respon, kemudian tulang masyarakat, kemudian mudah-mudahan kedepannya kami mempunyai rencana pembangunan infrastruktur yang dikompetisikan. Jadi dari layanan digital ini yang bagus dan harus didorong, dipatenkan dalam bentuk peraturan kepala dinas, dan kami akan setuju juklak dan juknisnya supaya dapat dilanjutkan ke perubahan berikutnya di jangka menengah dan jangka panjang. Itu saja mungkin Pak. Jadi selalu saya tambahkan bahwa langkah pertama memang paling menakutkan, tapi langkah pertama juga paling penting karena perubahan tidak akan dapat dimulai tanpa kita memulai langkah pertama. Terima kasih. Saya santenan Pak. Unmute Pak. Suaranya nggak kedengeran.
Pak Bambang, Siap, posisinya siap, mute, siap. Pak. Siap. Iya. Ini tadi gangguan ya. Jadi di Tidak ada, mute Pak. sendiri dia. Jadi plus buat Pak Pur ya. Terima kasih. Ini presentasinya juga udah komprehensif. Hanya Pak Pur maupun Pak Fajar ya, untuk informasi gap analisis, harapan existing, coba dilengkapi dengan data-data pendukung ya. Apakah dia kualitatif ataupun kuantitatif sehingga gaps-nya jelas ya. Apa waktu, apakah jumlah, apakah volume dan sebagainya, itu bisa dilengkapi ya. Kemudian background ini menarik ya, Pak Pur nih sudah pakai gambar-gambar grafik gitu ya, template slide-nya. Nah, mungkin yang lain juga bisa seperti itu. Hanya kalau judul ya nanti bebas saja sesuai dengan coach. Biasanya jangan pakai optimalisasi ya. Jadi nggak jelas gitu ya. Jadi mau peningkatan, percepatan, pengembangan, akselerasi, efektivitas, efisiensi, bolehlah, itu kan lebih konkret gitu ya. Kalau optimalisasi itu tengah-tengah gitu, itu jelas gitu ya. Nah, jadi kan tujuannya kan peningkatan. Ya tadi kan Bapak soal data, soal apa dan sebagainya. Dari 2 sampling tadi ya Bapak Ibu, itu Bapak ini ceritanya mau membuat RAP ya, gagasan RAP. Pondasinya Bapak Ibu mempelajari MOC. Diperdalam di distance learning ini, jarak jauh, ya ada tugas individu kelompok, ada sharing, ada virtual benchmarking ke best practice. Nah nanti diperkuat lagi di klasikal, ya klasikal itu juga lama ya, di klasikal tergantung agenda 4 nih 4 hari, agenda 3 nih 4 hari. Kemudian diperkuat lagi oleh studi lapangan dan coach, ada pembimbingan sehingga nanti menjadi rancangan gagasan yang paripurna. Jangan lupa Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai taking ownership, mulai dengan tim efektif ataupun dengan mentor atau dengan stakeholder dikomunikasikan ya secara bertahap sehingga pada waktunya sudah tidak kaget gitu ya. Siapa tahu ada masukan-masukan. Oke, saya lihat di sini Pak Dadan, Pak Nasrul, Bu Sri Budianti, Wiwit ya. Coba ke yang ke kanannya ada nggak ya? Ada Wiwit, Sekar, Muhtar Jalaluddin, Dery, sehat Dery? Halo? Dery, bagaimana kondisinya Dery? Waduh, kedengaran kayak jauh ya. Jadi Dery, Teja, oke. Nah ini silakan, masih ada waktu ya. Untuk yang berikutnya Pak Dadan ya, silakan untuk dipresentasikan tugas individu dan hari ketiga maupun hari keempat. Siap-siap nanti Pak Nasrul ya, Pak Nasrul. Setelah itu nanti kita lihat lagi karena waktu kita sampai jam 3, nanti ada tugas kelompok baik yang hari ketiga maupun hari keempat. Silakan Pak Dadan ya. Oke. Bisa diperbesar, Pak? Nah, bentar, Pak. Pas bentar. Ya. Jadi semuanya filenya sudah siap, sudah bisa dibuka. Kalau dia video jangan lupa share sound sama optimize for video clip ya. Karena ini Bu Sri sudah siap-siap videonya nih ya. Termasuk Bu Teja juga nih. Pak Pur juga ada tuh lah ya, yang lainnya. Sudah ada Pak, Ya, kelihatan Pak? Ada. Diperbesar aja Pak. Sebentar Pak ya. Ini betul-betul Pak Dadan ini orang Sunda Tulen, makanya saya puloh. Sebentar Pak, ini mana pembesarannya? Sudah Pak, ini sudah besar Pak. Maksimum kayaknya. Udah maksimum, aduh. Ya. Oke, terima bisa kasih Pak dilanjut Bambang aja. ya. Cuma ini di sayanya nggak kelihatan mana yang besarnya nih Pak. Oh begini, Bapak coba ditutup share stop screen dulu ya. Oh ya udah Setelah Pak. stop,
Ada Pak. Sudah muncul ya Pak ya? Sudah ada Ya, besar di sini. ada. Oke. Terima kasih Pak Bambang dan teman sekalian. Jadi mungkin saya ini Pak langsung saja Pak ya ke yang tugas Ya. keempat sekalian Pak ya. Ya, boleh. Jadi biar nggak ini. Jadi awalnya sih dasar dari rencana ini itu rencana untuk perubahan Pak. Jadi Ya. dasarnya karena bahwa di bidang saya itu ada di bidang perumahan dan pemakaman itu ada tiga seksi Pak ya. Ya. Drainase, perumahan sama taman. Tetapi hal yang menjadi hal yang krusial dari latar belakang ini adalah masalah pengelolaan drainase Pak. Jadi drainase ini selama ini adalah mungkin primadonanya Pak. Jadi dari seksi itu yang paling banyak sekali usulan dan keluhan itu adalah masalah drainase Pak. Apalagi sampai saat ini kebetulan drainase di Cimahi itu belum terlalu bagus Pak penataannya. Lalu kemudian kondisinya adalah seperti ini Pak. Jadi sampai saat ini pengumpulan data untuk database dari data-data drainase yang di Cimahi itu adalah masih manual Pak. Jadi hanya dari laporan, terus lagi disposisi, terus lagi hasil survei. Tetapi database untuk drainase ini adalah belum database dengan baik. Nah, kemudian permasalahannya adalah sampai saat ini ketiga sistem ini masih belum berjalan dengan baik. Jadi hanya mengandalkan laporan, terus disposisi dan hasil survei. Pemanfaatan teknologi belum terlalu bagus Pak, karena yang jelas di kami ini kalau dilihat dari tupoksi sendiri itu Pak, di bidang perim itu adalah sangat luas Pak. Jadi di kami itu tipe C, tetapi lingkup pekerjaan itu mungkin lebih dari tipe A Pak. Jadi kami tipe C, kemudian lingkupnya tipe A, mungkin terus juga personilnya sedikit. Lalu kemudian diagnosanya untuk pemasaran seperti ini Pak. Jadi kondisi awal adalah pengumpulan data keseluruhan itu masih belum terdokumentasi dengan baik. Saya menggunakan analisa gap Pak, lalu kemudian hasil evaluasi pelaksanaan tidak terdokumentasi, lalu kemudian kurangnya sarana IT. Jadi kami perlu upaya untuk pengumpulan data hasil di lapangan. Lalu kemudian kami berencana membuat sistem sederhana Pak. Jadi kami memanfaatkan SDM yang ada, kebetulan beberapa staf kami itu adalah orang yang berlatar belakang IT. Kemudian produknya itu adalah semacam sistem inovasi untuk drainase, yang mana sistem ini nanti akan menghimpun database drainase Kota Cimahi. Lalu kemudian gapnya adalah belum adanya sampai saat ini SOP belum terbentuk Pak yang baru. Lalu kemudian juga sistem penyimpanannya belum ada juga. Kondisi yang kami harapkan adalah tentunya SOP yang baru, lalu kemudian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan lebih terperinci lagi, lalu kemudian tersedianya sarana prasarana IT. Kemudian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan drainase dapat dilakukan dengan efektif. Masalah anggaran juga Pak yang mungkin Bapak tadi tetap bahwa masalah anggaran itu jangan dibatalkan, tetapi yang kami rasakan Pak, dari sekian banyak titik yang harus kami tangani, itu hanya mungkin berapa persen yang bisa kami tangani. Termasuk juga kalau misalnya masuk musim penghujan, hal yang sangat kami takutkan adalah kejadian itu bukan hanya datang dari Cimahi Pak, tetapi apa yang menjadi kekhawatiran kami bahwa ketika hujan besar itu adalah dari Bandung Barat Pak. Jadi airnya tumpah ke Cimahi. Itu menjadi salah satu yang kami khawatirkan, dan itu pun menjadi salah satu faktor dari manajemen risiko yang sangat kami khawatirkan, dan itu merupakan faktor yang tertinggi Pak. Lalu kemudian faktor yang keduanya adalah penurunan kinerja, karena teman-teman kami itu yang namanya kecebong itu Pak, mereka itu kapanpun waktunya, ketika ada bencana mereka langsung turun Pak. Mereka tidak lihat waktu, siang, malam, hari libur dan hari-hari lainnya mereka tetap bekerja. Itu yang menjadi hal kekhawatiran kami. Lalu kemudian rancangan solusi yang kami
rancang itu adalah menyusun jaring kerja dengan semua pihak stakeholder, lalu kemudian membentuk SOP-nya, Pak. Kemudian juga dukungan teknologi informasi. Di jaring kerja akan melakukan juga Pak untuk pendataan itu dengan PUPR, Bapeda, kemudian kecamatan dan kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu kemudian strategi komunikasi juga kami lakukan Pak, yaitu dengan intensif dengan para pihak yang selama ini memberikan data-data yang kami perlukan. Lalu kemudian manajemen risiko juga Pak kami perhatikan, karena yang paling dominan itu adalah di faktor cuaca kalau untuk di kegiatan kami Pak. Kemudian untuk membangun budaya risiko itu adalah diharapkan apa-apa yang menjadi kekhawatiran kami itu bisa kami tangani dengan menjalankan budaya yang membangun risiko itu. Lalu kemudian tahapannya adalah tahapan persiapan, yaitu kegiatan, pembentukan tim kerja, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan adalah kajian terhadap SOP, kemudian identifikasi potensi otomasi, lalu kemudian pembahasan rancangan baru, rancangan sistem otomasi, dan pembangunan sistem. Lalu kemudian untuk monepnya kami uji coba sistem, feedback sistem dari user, penyempurnaan sistem, implementasi akhir. Dan tadi implementasi adalah jangka pendek adalah tersusunnya rancangan otomasi berbasis web, kemudian jangka menengahnya terbangunnya sistem otomasi berbasis web, dan yang jangka panjang adalah integrasi sistem serta tercapainya efektivitas penyimpanan data historis dalam database. Mungkin itu saja Pak Bambang yang bisa saya sampaikan, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, plus buat Pak Dadan ya. Saifullah, pedang Allah. Wah, hebat ya. Pedang Allah, Pak. Baik, sekaligus nih Pak Dadan ya untuk PowerPoint, namanya PowerPoint. Ya. Itu fontnya hurufnya dipersingkat ya. Boleh Pak. Kemudian background juga sudah bagus, ada variasi. Bidang, nah ini kan ada keciptakaryaan drainase taman ya. Betul, Bapak Pak. bisa lihat contoh-contoh saya di YouTube ya, dari luar Jawa tuh ada, dari Kalimantan sama apa tuh tentang drainase ya supaya lancar begitu ya. Kemudian yang saya bimbing itu juga lebih besar lagi tuh ya, banjir Bengawan Solo, dia pakai warning early system. Jadi HP-HP yang ada di situ itu jangka pendek Pak, jangka pendek, dia lintas ya, lintas wilayah. Bapak juga tadi lintas wilayah dengan KBB atau dengan Kota Bandung. Termasuk kan banjir di daerah yang saya ketahui itu masuk Cimahi apa enggak, Cijerah. Itu perbatasan Kota Bandung, Pak. Ya. Nah, itu kan berarti lintas wilayah ya. Betul, nah, betul. Nah, jadi itu ada dengan Kota Bandung atau juga dengan KBB, ada hulu, tengah, hilir ya. Betul. Nah, kalau juga sama Kota Bandung mungkin Pak, kita sudah melakukan MOU Pak, pembuatan kolam retensi sementara Pak. Ya. Oke. Artinya bahwa untuk jangka pendek itu kan yang bisa diuji cobakan ya, bukan untuk pembangunan fisiknya. Kalau pembangunan fisiknya bisa jangka menengah ataupun jangka panjang gitu ya. Tadi kan pendataan ya, pendataan. Kalau Bapak itu tadi saya dengar di sini potensi otomasi dan integrasi sistem. Ya. Nah, kan itu saja sudah bisa diuji cobakan ya. Betul, Pak. Bagaimana daerah-daerah rawan, kalau Kota Bandung Cimahi mirip-mirip banjir Cilencang ya, airnya juga gede ya, bisa meluap itu ya. Apakah jadi minimal terdata untuk program berikutnya ya dalam sistem Pak. Ini bagaimana debit air yang itu besar itu ditangani lebih awal, keluar pembiayaan, keluar CSR dengan pengusaha dan lain sebagainya. Itu silakan ya. Oke, Pak Dadan. Baik, dari 3 sampling ini waktu jualah ya, nanti kita lihat untuk yang tugas individunya. Bu Sri siap-siap ya individunya itu ya. Yang sekarang kelompok 1, 2, 3. Langsung saja kelompok 1 H3 dan H4 ya. Boleh begitu supaya sekaligus ya. Penugasan presenternya silakan diatur oleh kelompoknya masing-masing.
Nah, untuk Pak Purwadi, sepertinya kalau dilihat dari administrasi itu jabatan lama, tapi dilihat dari analisis gap-nya jabatan baru ya, Pak Pur. Ya, jadi nanti tolong lengkapnya aja, bisa di WA ke saya jabatannya. Oke, silakan Pak Pur untuk kelompok 1 dulu. Tugasnya. Siapa? Terus nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Halo, kelompok 1. Pak Pur, siapa kelompok 1, Pak Pur? Di unmute dulu Pak Pur. Ya, silakan. Kelompok 1. Pak Dadan, kelompok berapa Pak Dadan? Saya kelompok 2 ya kalau salah. Ya. Pak Pur, itunya mic-nya Pak Pur belum? Ya. Dari batuk. Kelompok 1 itu Bu Puja, Bu Anti, sama Alda. Ya. Jadi tolong ya tugas kelompok maupun individu dipersiapkan di filenya sudah siap dibuka sehingga cepat ya. Siapa ini yang membuka namanya nggak muncul? Jadi dari Bu Anti kayaknya. Berarti ya. Ya. Silahkan. Oh, dari Bu Sri Budianti ya? Ya. Kelompok berapa Bu Sri ini? Lupa saya. Kelompok 1 1 ya. Kelompok 1. Siap. Aman. Ada Bu Sri di situ. Kayaknya filenya sudah dalam bentuk video nih. Pasti Pak. Kayak SPB, kayak SPB, apa namanya, SPBU ya, pasti SPBU. pas. Pasti. Tapi lama juga ya membukanya ini. Apa dikunci gitu ya? Halo Ibu Sri, suaranya kemana Bu Sri? Halo Ibu Sri. Siap-siap ya, kelompok 2 dan kelompok 3, siap-siap. Kalau kelompok 2 siapa yang mau menyajikan? Kelompok 2 sudah dalam bentuk video Pak, nanti diputarkan di sini. Ya, siapa? Oleh Pak Pur? Oh, siap Pak Pur. Kalau kelompok 3 siapa? Saya Pak. Siapa? Fajar ya. Oh, Pak Fajar, ya. POK 3. Ini POK 2 kemana ya Pak Pur? Kebanyakan file kayaknya Pak Pur. Nah, suaranya belum keluar ya Pak? Belum, yang keluar punya wajah Pak Pur yang keluar. Suara Bu Ati udah keluar sih, suara Bu Ati. Suaranya aja yang Bu Ati. Videonya belum. Nah, ini Bu Ati. Nah, ini nih. Nah, siap. Udah. Iya, ada Pak, Bu. Udah keluar Pak suaranya? Udah. Oh, belum. Ibu udah dicek sound belum? Cek sound. Coba kembali dulu Ibu ke apa namanya? Dicentang Bu yang itunya Bu. Ya, dicentang di apa? Share sound-nya dicentang. Sama optimize for video dicentang dulu Bu. Supaya keluar gambarnya udah keluar, suaranya yang belum keluar. Ibu di stop screen dulu Bu. Di stop screen dulu Bu. Berarti dibuka di sini aja tuh. Oh iya boleh. Cobain deh. Ya, mangga Pak Muhtar. Pak Muhtar kalau soal membuka siap ini ya. Dicoba dulu Pak, dicoba. Ya.
Bu Teja sudah bisa nampak wajahnya ya. Ya Pak, diganti pakai HP Pak. Ya udah beli laptop Pak. KB. Tapi HP-nya kan canggih ini, iPad. Ya. iPad. iPhone Pak HP-nya Pak. Iya, iPhone ya. Kepo itu mah Pak Haji. Gambarnya Apple. Apel sapotong ya Pak. Tuh, ini kok Pak Muhtar Keluar. kemana ya? Sama ini Bu Pak nggak Sri, keluar Pak. gambarnya Bu Sri kalau sudah keluar, jangan lupa itu share sound sama share optimize for video. Itu. Oh masih ya, belum ya. Filmnya dibuka dulu kan, setelah dibuka apa namanya tadi share sound, share video klip, baru diaktifkan videonya. Kalau agak susah mau kelompok 2 dulu atau gimana Pak? Ya, Gua dulu. Boleh. bagaimana Bu Sri? Ya, kelompok yang lain dulu aja. Oke ya, sambil ini. Ya. Kasihan waktunya. Ya, silakan Pak Pur. Kelompok 2. Tugas H ketiga ya. Bisa siap-siap juga dengan H4-nya sekalian. Wah, itu Pak Pur naik, oi. Manajemen risiko adalah salah satu komponen yang diajarkan dalam agenda 3. Untuk itu, kami kelompok 2, subkelompok 2 yang terdiri dari Dadan Saifullah, Teja Dahliawati, dan Purwadi Hasan Darsono akan melaksanakan virtual benchmark ke Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI untuk belajar, mengenali, dan mengelola risiko. Kami akan membuka dengan video pendek yang Bea Cukai sedang melaksanakan simulasi penggeledahan dalam kapal di area Tanjung Priok untuk melihat potensi penyelundupan narkoba. Mengapa manajemen risiko? Manajemen risiko adalah upaya mencapai visi misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja, serta dalam rangka melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Dirjen Bea Cukai mengikuti keputusan Menteri Keuangan nomor 577 KMK.01/2019 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengapa ke Dirjen Bea Cukai? Karena ini adalah instansi yang telah menunjukkan kinerja tinggi dalam manajemen risiko. Pengelolaan manajemen risiko terdiri dari 3 level. Level tertinggi adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan UPR. Yang kedua adalah Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagai Eksekutif Manajemen Risiko. Dan ketiga adalah Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko sebagai Manajer Risiko. Berikut adalah praktek manajemen risiko di Dirjen Bea Cukai. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah pendekatan sistematik untuk menyusun tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian dengan mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi risiko, dan mitigasi penyebab ataupun dampak yang berpengaruh pada sasaran. Supaya penerapan manajemen risiko berjalan dengan baik, maka harus dilakukan manajemen perubahan yang melibatkan individu dan organisasi. Organisasi harus melakukan langkah-langkah agar pegawai mengetahui, sadar, mampu, dan mau menerapkan manajemen risiko. Nah, agar lebih memahami manajemen risiko, sebaiknya kita paham juga tentang arsitektur manajemen risiko yang terbagi atas 3 bagian, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Terdapat 3 prinsip yang penting untuk diketahui, yaitu manajemen risiko harus 1. Menciptakan nilai tambah. 2. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses organisasi. 3. Merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Dan tak lupa, prinsip manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan organisasi. Kerangka kerja bersifat dinamis, dimaksudkan untuk memberikan arahan bagaimana manajemen risiko diterapkan di dalam organisasi.
Terakhir adalah proses manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dan selanjutnya adalah mitigasi risiko. Ayo, sadar risiko untuk menjadikan DJBC lebih baik. Terima kasih atas pencerahannya. Hasil dari manajemen risiko di Ditjen Bea Cukai dapat dilihat dalam grafik berikut. Pada awal tahun 2021, diidentifikasi beberapa risiko sebagai berikut. Pertama, risiko sedang terdapat 4. Kedua, risiko tinggi terdapat 20. Ketiga, risiko sangat tinggi terdapat 8. Setelah selesai masa manajemen risiko selama 1 tahun, kondisi risiko berubah sebagai berikut. Tinggi 1, sangat tinggi 1, sedang 18, rendah 6, dan sangat rendah 2. Apa yang bisa dipelajari? Strategi yang dikembangkan oleh Ditjen Bea Cukai adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan budaya sadar risiko. Terdiri dari komitmen pimpinan, komunikasi yang berkelanjutan, pemberian penghargaan, dan integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi. Kedua, pembentukan struktur manajemen risiko. Ketiga, penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari perumusan sistem manajemen risiko dan proses manajemen risiko yang terdiri dari komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan serta review. Terima kasih untuk menjadi inspirasi kami dalam menerapkan manajemen risiko yang lebih baik di instansi kami ke depan. Ya, plus buat kelompok 2 ya. Sudah studi searching ya ke Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Itu bisa diadaptasi ataupun diadopsi begitu ya beberapa hal dalam pengelolaan manajemen risiko di unit kerjanya. Oke, kalau begitu nanti Pak kelompok 2 ditunda dulu ya yang untuk tugas H keempatnya saya lihat dulu untuk kelompok lainnya. Silakan. 2, Bu Sri udah siap? Tapi siap-siap ya Pak Pur itunya untuk yang tugas H4. Ya. Bagaimana? Mau dibantu sama Pak Muhtar. Oh, Pak Muhtar dibantu lagi. Pak Muhtar minta bantuan, Pak Muhtar. Halo Pak Muhtar. Suaranya nggak nyambung nih Pak Muhtar. Pak. Sudah ada Pak? Belum. Ya, Sudah. ada. Silakan. Tinggal suaranya. Tinggal klik. Ya, sip. Kedengar Pak? Sebentar. Suaranya kurang jelas. Ada, tapi kok recot apa ya? Recet, Pak. Tidak. Recet. Tidak halus ya. Kenapa ya? Tidak jelas. Jaringan. Oh, jaringan ya? Mendung Pak di Purwakarta. Wih, mendung. Banjirnya ke Cimahi pada ada. Banjir Cilencang, Pak. Iya. Pak Muhtar saya coba Pak. Pak Muhtar bisa stop screen nggak? Ya, coba Pak Muhtar di stop screen. Jadi ini Bu Sri ini sedang bermain simulasi. Stop dulu Pak. Ya Stop Pak. dulu katanya. Pak Muhtar coba nanti dari saya. Nah, yang keluar Ibu Sekar Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main serang, stop nanti ya. Kelompok 1, peserta pelatihan administrator angkatan kedua tahun 2022. Kelompok kami beranggotakan Muhtar Jalaluddin STMM dengan nomor daftar hadir 20.
Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Kemudian Sekar Puja Widayanti, SIP MSI, dengan nomor daftar hadir 09, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Selanjutnya saya sendiri Sri Budianti SE dengan nomor daftar hadir 16. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. Ini suara asli Bu Sri ini, bukan Informatika Kabupaten Purwakarta. Yang kemarin. Kali ini kami akan memaparkan terkait penerapan manajemen risiko dalam pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah serta peraturan lainnya yang mengatur otonomi daerah, maka peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik akan lebih besar. Hal ini memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan semua stakeholder dalam setiap tahapan. Seiring dengan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sangat pesat menyentuh di semua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Hal ini dapat dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi pemerintah daerah di dalam menjalankan proses pembangunannya. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan informasi meningkat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah tren yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta membuat salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, diperlukan rumusan yang tepat terkait risiko, memberisikan kemungkinan risiko, sumber risiko, peristiwa yang dapat terjadi, dampak peristiwa, dan kemungkinan terjadinya peristiwa dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimanakah pelaksanaan manajemen risiko dalam pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta? Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Risiko biasanya dinyatakan dalam ungkapan sumber risiko, peristiwa yang dapat terjadi, dampak peristiwa, dan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Milton C. Regan, dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko antara lain melacak sumber-sumber risiko, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, memberikan rasa aman bagi stakeholder, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen risiko di Diskominfo Purwakarta. Rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta merupakan suatu keputusan mendasar sebagai acuan operasional program kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adopsi langsung dari Komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penetapan visi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023, yaitu mewujudkan Purwakarta Istimewa. Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Parameter risiko dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik di Diskominfo Purwakarta. Yang pertama, kategori nature, yang berisikan lingkungan hidup hayati, seperti daya dukung dan tampung lingkungan, kualitas air, tanah, udara, flora fauna, keanekaragaman hayati, bencana alam, dan lainnya. Kategori struktur. Kategori SDM, kualitas sumber daya manusia di daerah berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, pendapatan per kapita, produktivitas, dan lain-lain.
Sedangkan untuk sumber daya manusia pemerintahan, kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi dan keahlian, dan sebagainya. Untuk keuangan daerah dimaksudkan adalah keuangan yang dapat dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah, seperti PAD, dana perimbangan dan pembiayaan daerah, CSR, dan lain-lain. Kategori infrastruktur. Infrastruktur fisik yaitu infrastruktur yang berfungsi untuk mendorong pada kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, seperti jembatan, jalan, pasar, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Infrastruktur digital, yaitu infrastruktur yang berbasis TIK, seperti tower, wifi, dan sebagainya. Kemudian teknologi, yaitu segala sesuatu yang dapat mempercepat, mempermudah layanan, dan prosedur operasi. Teknologi ini terdiri dari perangkat lunak dan peralatan teknologi seperti komputer, ponsel, drone, satelit, dan lain-lain. Kategori suprastruktur, terdiri dari hukum, politik, dan kelembagaan. Untuk hukum berisikan undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan sebagainya. Untuk kebijakan publik dan aspek politik lainnya, diantaranya yaitu kebijakan, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Untuk kelembagaan atau organisasi pemerintah daerah dan organisasi yang ada di masyarakat, contohnya OPD, LSM, dan lain-lain. Kategori culture, berisikan sosial dan ekonomi. Untuk sosial, yaitu tatanan sosial yang ada di masyarakat, seperti budaya, adat istiadat, hukum adat, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi adalah aspek perekonomian masyarakat, seperti perdagangan, transaksi elektronik, investasi, dan sebagainya. Action Plan terkait manajemen risiko hasil virtual benchmarking pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta, diantaranya memperkuat struktur unit pemilik risiko, dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Dan indikator kerja utama, IKU, presentasi efektivitas implementasi MR atau manajemen risiko, melekat pada Kabin Informasi dan Komunikasi Publik. Melakukan koordinasi dengan koordinator risiko untuk mengidentifikasi kembali risiko di masing-masing unit kerja. Selanjutnya, memperkuat fungsi manajemen risiko sebagai alat kontrol pencapaian sasaran organisasi atau kedinasan. Melakukan evaluasi dan review MR bulanan untuk melakukan pemantauan risiko lebih komprehensif. Serta melakukan administrasi manajemen risiko dengan lengkap. Semua elemen yang diuraikan merupakan bagian dari siklus berulang, di mana manajemen risiko terus ditinjau dan dikembangkan. Seiring siklus berlanjut, manajemen risiko harus semakin tertanam dalam organisasi atau dinas, sehingga benar-benar menjadi bagian dari pekerjaan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kerja ini adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pelayanan publik di Diskominfo Purwakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, subkelompok 1, peserta pelatihan administrator angkatan kedua tahun 2020. Suaranya masih ada. Kelompok kami sedang melakukan. Oh ya, jadi replay ya. Baik. Selanjutnya kelompok 3 siap-siap. Nanti kelompok 1 kembali lagi ya ke tugas yang keempat. Demikian juga kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Masih ada waktu, mudah-mudahan bisa tercover semuanya. Jadi di situ nampak semakin komprehensif ya. Yang khas tadi Pak Pur suaranya Bu Sri ya, penekanannya mantap tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 suku. Ya Pak, sudah terdidik Pak. Itu jadi hilang. Bapak bilang terdidik, ini jadi hilang filmnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Bisa dibagi Pak, itu di-share snack-nya. Mamin Pak. Mamin juga minum nih. Anggaran Mamin Pak. Snacknya virtual ya Bu Teja. Keuangan. Snacknya virtual itu. Kalau Wiwit Apiantoro harusnya dari Jawa ini.
Aviantara harusnya Pak ya. Kalau Sunda. Iya. Nami Karuhun, Pak. Oh, Karuhun. Ini Banyak kemarin yang kelompok nyamar Pak Nita. kelompok ya. Ini kelompok 3 udah muncul, tadi kok hilang lagi? Tadi yang tugas keempat, Pak. Yang siapa? Tugas keempat siapa itu? Yang Bapak tugas keempat tadi yang kebukanya. Oh, udah pengen cepat-cepat ya kayaknya. Ada numpuk tadi 2 tuh udah kebuka, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Ya, ada Pak. Memaparkan hasil virtual benchmarking penerapan manajemen risiko pada DPM PT Kabupaten Kulon Progo. Anggota subkelompok terdiri dari Fajar Farhani NDH 02, Wiwit Aviantoro NDH 06, Nasrul Helmi NDH 35, dan Dery Gustian NDH 39. Semangat Pak Fajar. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan dengan sistem yang konsisten untuk membantu setiap level organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapi. Apa tujuan dari manajemen risiko? Yaitu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut. Daya tahan organisasi pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang harus dihadapi. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2027 terdiri atas pengawasan, yaitu menghindari adanya penyimpangan atau penyelewengan. Kedua, pengendalian intern, memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, dan akuntabilitas, yaitu kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial, dan program. Unsur yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan pengendalian lingkungan pengendalian. Penerapan yang dilakukan oleh pimpinan DPM PT yaitu melalui pertama, penegakan integritas dan nilai etika, yang kedua, komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga, kepemimpinan yang kondusif, keempat, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, kelima, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, 7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Penilaian risiko. Penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi. DPM PT Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian risiko pada awal periode. Waktu ini dipilih agar DPM PT Kulon Progo bisa lebih awal dalam menentukan strategi. Pengendalian. Kinerja pegawai dilaksanakan pemantauan 1 kali seminggu selama proses kinerja pegawai berlangsung dengan tujuan standar output, kinerja pencapaian, dan tepat sasaran. Informasi dan komunikasi. DPM PT Kabupaten Kulon Progo memiliki sistem informasi online yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DPM PT Kabupaten Kulon Progo dan bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Pemantauan. Pemantauan SPIP yang dilakukan DPM PT Kabupaten Kulon Progo dilakukan menggunakan standar operasional prosedur sebagai pedoman mereka dalam melakukan pemantauan SPIP. Apabila ada penyelewengan terhadap SOP yang berlaku, akan segera dideteksi dan memberikan punishment bagi pegawai yang menyalahi SOP yang berlaku. Dengan adanya SPIP, maka terdapat pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap kinerja dan program yang dilaksanakan oleh DPM PT Kabupaten Kulon Progo. Selain akuntabilitas, SPIP juga menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Selain itu, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2021, pada triwulan pertama, nilai survei kepuasan masyarakat sebesar 90,4. Kemudian pada triwulan kedua 86,0,
triwulan ketiga 85,66 dan pada triwulan keempat sebesar 86,39. Action plan terdiri atas yang pertama, penyusunan register risiko atau daftar risiko. Yang kedua, melakukan evaluasi register risiko. Yang ketiga, koordinasi secara berkala dengan para koordinator risiko untuk mengidentifikasi risiko di masing-masing unit organisasi. Dan yang keempat, review atas manajemen risiko secara berkala untuk pemantauan risiko secara komprehensif. Iya. Plus buat kelompok 3 ya. Ini semakin lengkap ya, di situ ada banyak istilah ya. Tidak hanya pengawasan, pengendalian intern, akuntabilitas, penilaian risiko, kinerja pegawai, kemudian informasi resiko, ada informasi dan komunikasi, register risiko, daftar risiko, pemantauan SPIP, ada SOP-nya, ada survei kepuasan masyarakat, efektivitas, efisiensi, evaluasi register ya, evaluasi register informasi ya, ini semakin lengkap ya. Oke, kita lanjut, silakan kembali ke kelompok 1 ya, tugas H4 masih ada waktu, silakan siap-siap nanti kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok siap-siap, ayo. Muhtar Jalaluddin. Ya, silakan. Wah, ini grup Bu Sri Budianti ya, silakan. Suaranya apakah sudah share sound dicentang? Belum keluar suaranya? Masih sunyi Pak Muhtar. Mungkin belum dicentang itu share sound sama for video klipnya. Jadi tidak keluar suara. Coba di stop dulu. Siap-siap nanti video kelompok 2 dan 3. Mudah-mudahan semuanya bisa kebagian di waktunya. Nah. Suaranya disilang. Jadi tidak ada disilang itu suaranya. Nah. Bu Sri, adakah kendala itu? Pak Muhtar, coba dari saya lagi, Pak. Bentar. Nah, kan biasa Pak Muhtar bagian buka. Simulasinya kembali ke Bu Sri. Puja. Bu Puja. Coba Pak. Ibu Puja, Pak. Oh, Bu Puja. Silakan Bu Puja. Selanjutnya, Puja Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, subkelompok 1, peserta pelatihan administrator angkatan kedua tahun 2022. Kelompok kami beranggotakan Muhtar Jalaluddin STMM dengan nomor daftar hadir saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, Matematika Kabupaten Purwakarta. Biar cepat ya Pak. Oh, ya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait pedoman peningkatan kinerja organisasi sektor pelayanan publik.
Di dalam sektor publik, baik buruknya pelayanan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai seberapa besar komitmen organisasi sektor publik tersebut terhadap kemauan dan kemampuannya bisa di dan pelayanan yang berkualitas gratis, kurang jelasnya waktu dan biaya pengurusan perizinan, serta standar pelayanan yang belum tersedia. Berdasarkan pengamatan, penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah rendahnya tingkat kinerja organisasi pemerintah dalam menjalankan kepemerintahannya. Berikut adalah pedoman peningkatan kinerja organisasi sektor pelayanan publik versi kami. Meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, suatu organisasi yang bergerak di sektor publik maupun privat harus memperbaiki kinerja organisasinya melalui peningkatan kinerja pegawai, baik secara individual dan kelompok. Dengan kinerja yang baik, setiap pelaksanaan program dalam organisasi antaranya adalah mengenai motivasi kerja pegawai dan komitmen pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi yang masih rendah. Dalam hal kepemimpinan, masih terdapat pimpinan yang belum optimal dalam menerapkan fungsi kepemimpinannya, seperti misalnya dalam hal mengarah antar pegawai di dalam satu unit maupun kerjasama antar unit kerja yang dirasa masih kurang terbina dengan baik. Selanjutnya yaitu fasilitas kerja dan ruang kerja. Meningkatkan kinerja pegawai secara optimal, diperlukan berbagai upaya yang strategis, terencana, dan berkesinambungan. Melalui pendekatan manajemen kinerja, upaya pengelolaan kinerja dapat dilakukan secara lebih baik. Manajemen kinerja umumnya sangat fokus kinerja, proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan, dan input. Berhasil tidaknya suatu organisasi untuk sebagian besar ditentukan oleh pimpinan. Apabila pimpinan melakukan pekerjaan dengan baik, organisasi mungkin dapat mencapai tujuannya yang dapat diraih oleh suatu organisasi, karena manajemen kinerja dapat membantu di dalam pencapaian perbaikan yang berkelanjutan di dalam kinerja, seperti meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai, mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kinerja dan kerjasama tim, membangun hubungan antara individu dan pimpinannya secara terbuka di dalam proses komunikasi, serta meningkatkan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan kerja individual. Peningkatan kualitas pelayanan. Setiap organisasi harus melakukan perbaikan di semua bidang pekerjaan dengan orientasi pada kepuasan pengguna. Hazard dan Render mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Sementara itu, menurut Russell dan Taylor, sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Tugas utama dari setiap organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana organisasi melakukan manajemen kinerjanya. Kemampuan organisasi dalam melakukan manajemen kinerja diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja organisasi. Untuk mengukur kinerja organisasi, terdapat berbagai pendekatan yang dapat dilakukan, seperti misalnya diukur dari tingkat efisiensi, efektivitas, atau produktivitas. Sekian pemaparan. Ya, aplaus buat kelompok 1 ya. Luar biasa nih ya, pedomannya sudah bisa diakomodir juga ya. Silakan kelompok 2. Siap-siap kelompok 3. Siapa? Efisiensi, efektivitas, produktivitas. Sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sub kelompok 2 terdiri dari Dadan Saifullah ST, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Teja Dahliawati Esos, Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, dan Purwadi Hasan Darsono, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Kami akan mempresentasikan 7 langkah manajemen kinerja yang merupakan pedoman peningkatan kinerja organisasi.
Suaranya kenapa ya? Kedua, organisasi aparatur pelayanan yang mengutamakan pejabat dan atasannya. Ketiga, berkembangnya budaya kekuasaan dalam pelayanan. Untuk itu, kami akan mengajak Anda menonton cuplikan iklan yang menggambarkan pelayanan birokrasi kita pada masa lalu. Menjadikan, bukan? Dan itu dihasilkan dari segudang masalah yang ada dalam pelayanan dan manajemen kinerja yang dikelola dalam organisasi pemerintahan. Terlalu banyak masalah yang perlu disampaikan, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Ketiadaan komitmen, strategi dan tujuan yang tidak jelas, waktu, energi, dan uang yang tidak dialokasikan secara tepat, ketidakmampuan mengubah kultur organisasi, ketidaktepatan sistem penghargaan, dan selalu berfokus kepada jangka pendek. Untuk itu, kami mengajukan 7 langkah yang mudah-mudahan akan menjadi usaha peningkatan kinerja organisasi. Pertama adalah urgensi perubahan. Yang kedua adalah visi bersama. Yang ketiga adalah integrasi dalam tugas. Yang keempat adalah peningkatan kompetensi. Yang kelima adalah komitmen organisasi. Yang keenam adalah motivasi pegawai. Dan yang ketujuh adalah distribusi berkeadilan. Bisa diloncat-loncat. Berikut, rekan-rekan yang dapat melihat dalam esai yang kami tulis. Lebih jauh, untuk menjaga perubahan manajemen kerja itu berjalan, kita harus memitigasi risiko. Setidaknya, lakukan beberapa hal: sosialisasi budaya organisasi, perbaharui deskripsi pekerjaan, melakukan rutin peninjauan, lakukan proses peninjauan, dan tepati apa yang disarankan. Dan ketiga, perhatikan feedback terhadap isinya, bukan terhadap siapa yang mengatakannya. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Over the last sebuah mimpi organisasi berkinerja tinggi, tapi kenapa tidak? Dan itu bisa kita wujudkan karena perubahan adalah hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, terus kelompok 2 siap-siap. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, Fajar, Fahmi, ya, Farhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Fajar Farhani, NDH 02, Wiwit Aviantoro, NDH 06, Nasrul Helmi, NDH 35, dan Dery Gustian, NDH 39, akan memaparkan terkait pedoman manajemen keuangan berbasis digital pada pemerintah Kota Cirebon. Ruang lingkup pedoman ini meliputi yang pertama, pembangunan daerah, yang kedua, keuangan daerah, dan yang ketiga adalah sistem informasi pengelolaan keuangan. Pembangunan daerah. Pembangunan daerah terdiri atas pertama, perencanaan pembangunan daerah,
Dan yang kedua adalah analisis dan profil pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam suatu sistem perencanaan berbasis elektronik. Perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam suatu sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik. Pengelolaan data berbasis elektronik dilakukan dengan tahapan. Pertama, perencanaan data. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengisian data berbasis elektronik. Dan yang keempat, pemeriksaan data berbasis elektronik. Perencanaan data dilaksanakan pada bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara. Berita acara paling sedikit memuat: pertama, data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Kedua, perencanaan waktu pengumpulan data. Ketiga, perencanaan waktu pengisian dan berbasis elektronik. Dan yang keempat, perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik. Pemeriksaan data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara. Berita acara paling sedikit memuat: pertama, pernyataan bahwa data pengumpulan dan pengisian oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis elektronik. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi: pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan yang ketiga adalah rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Sedangkan dokumen perangkat daerah meliputi rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Sedangkan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup: pertama, kondisi geografis daerah. Kedua, demografi. Ketiga, potensi sumber daya daerah. Keempat, ekonomi dan keuangan daerah. Kelima, aspek kesejahteraan masyarakat. Keenam, aspek pelayanan umum. Dan yang ketujuh, aspek daya saing daerah. Keuangan daerah. Keuangan daerah terdiri atas: pertama, perencanaan anggaran daerah. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Yang ketiga, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Dan yang kelima, pengelolaan barang milik daerah. Perencanaan anggaran dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran berbasis elektronik. Adapun tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah meliputi: pertama, penyusunan KUA dan PPAS. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, penyusunan rancangan APBD. Dan yang keempat, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik. Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meliputi: pertama, pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana. Yang ketiga, pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah. Yang keempat, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan. Yang kelima, pelaksanaan dan penatausahaan belanja. Dan yang keenam, pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan, semesteran, atau tahunan. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi: pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, neraca. Keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik meliputi: pertama, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya. Dan yang kedua,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya. Pengelolaan barang milik daerah dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik. Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik meliputi: pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, penggunaan; keempat, pemanfaatan; kelima, pengamanan dan pemeliharaan; keenam, penilaian; 7. Pemindah tanganan; 8. Pemusnahan; 9. Penghapusan; dan yang ke-10 penatausahaan. Sistem informasi. Pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem berbasis elektronik, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Demikian pemaparan dari subkelompok 3. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat kelompok 3 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya masih terdengarkah? Masih, Pak. Dengar, Pak. Ya, siap. Siap. Itu tadi kita sampling ya kalau untuk yang individu, sedangkan untuk yang kelompok, alhamdulillah ya semuanya sudah bisa tersajikan ya. Dan di situ ada sharing nanti antar kelompok ya, dan itu bisa di-share juga oleh masing-masing anggotanya sehingga bisa menjadi inspirasi ya. Inspirasi masukan dalam penyusunan gagasan awal rancangan aksi perubahan di masing-masing unit kerjanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam membangun rancangan aksi perubahan ini didahului dengan yang disebut bingkainya itu kepemimpinan Pancasila ya dan nasionalisme. Otomatis Bapak Ibu dengan melakukan tugas pokok fungsi itu sudah bagian daripada agenda 1. Kemudian masuk ke agenda 2, Bapak Ibu juga sudah tadi ada membangun tim efektif, komunikasi, ya, jejaring kerja dan lain sebagainya. Dilengkapi dengan agenda 3, ya, dari mulai bagaimana manajemen kinerja, akuntabilitas, ya, kemudian standar pelayanan, ya, kemudian sampai dengan organisasi digital, ya. Kemudian hubungan kelembagaan, dan yang hari ini yang dipresentasikan juga berhubungan dengan berkaitan dengan manajemen. Tadi ada manajemen keuangan, manajemen risiko, ya, bahkan dilengkapi dengan pedoman, ya, dengan beberapa pedoman. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi saran masukan, karena Bapak sudah membuat draft awal ya, karena waktu bimbingan itu sangat terbatas dengan coach itu ya. Tahu-tahu agenda 1 klasikal, agenda 2 klasikal, agenda 3 klasikal, kemudian langsung saja setelah ya, belum ada bimbingan, begitu pulang ada bimbingan ya, ada merancang. Jadi secara bertahap Ibu sudah membangun fondasi, sekarang membangun dinding ya, dan isinya tinggal nanti atap ya, atap, sehingga itu menjadi rancangan aksi yang semakin lengkap gitu ya. Jadi prosentasenya ini sudah mulai di atas 80% harusnya ya, tapi rata-rata ini masih 50% ya, atau 45%. Nah, itu supaya nanti tidak kaget dan optimalkan sumber daya tim efektif ya. Bahkan saya lihat kemarin kan tidak hanya tim efektif di kantor, anak-anak menjadi tim efektif, termasuk menantu. Waduh, luar biasa itu ya, supaya membackup tugas Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tadi variatif, saya ingatkan tadi font huruf PowerPoint ya, jangan kecil-kecil ya, ringkas saja. Kenapa? Detailnya ada di dokumen ya, ada di file dokumen. Apakah itu Word yang di PDF-kan, itu cukup detailnya di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, MOOC sudah, distance learning sudah, hari ini terakhir, Bapak siap-siap masuk nanti klasikal.
pada dasarnya sama yang dibahas di agenda 3, hanya pendalaman dan diskusi langsung ya dengan pengampu dan semua kelompok jadi satu kelas. Ya, tidak seperti ini misa-misa nanti sharing antar kelompok. Kalau di sini kan antar subkelompok. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ini atas segala perhatian, respon, learning produknya juga ada, baik individu. Hanya saya lihat dicek di Om Oce ada 9. Ada 1 orang yang belum nih, yang hari ini saya lihat. Mohon juga untuk tugas H1, H2, H3, H4 yang belum segera ya. Sehingga ini kan sudah masuk ke wadah aplikasi sistem Google Drive, nanti namanya pengampu termasuk juga penyelenggara itu akan langsung menginput nilai evaluasi tugas individu dan juga tugas kelompok setiap kali pertemuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup doa tadi oleh Pak Fahri adakah yang mau didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan H1, H2, H3 sampai dengan nanti persiapan di H4? Karena semua materinya sudah saya share. Apakah ada? Halo? Pak Pur? Sudah aman? Aman, insya Allah. Ya, kalau sudah aman, silakan Pak Fajar untuk menutup dengan doa pertemuan pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan agenda ketiga. Terima kasih ilmunya Pak Bambang. Semoga apa yang kita terima mulai dari awal sampai sekarang agenda ketiga terakhir dapat bermanfaat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pur. Ternyata anggota kita semua ustadz ya Pak Pur ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sami-sami. Bu Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujung tepang di klasikal Pak. Siap. Pak Fajar, batiknya bagus Pak Fajar.